Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur hari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia kepada kita. Kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan iman dan Islam serta pertolongannya, yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalankan ibadah salat Jumat di Masjid Ukhuwah Islamiyah Masjid Kampus UI Depok. Mudah-mudahan dengan penuh keberkahan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan bekal nanti suatu di akhirat kelak. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena beliau yang telah menunjukkan manusia ke jalan kebenaran dan lurus dan terang benderang bersama Islam. InsyaAllah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan, tahun, masa, begitulah lewat. Kita telah melewati semuanya, yang mudah-mudahan setiap lembaran kehidupan kita penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu dalam waktu ke waktu ketakwaan kita meningkat. Yang mana pada hari Jumat khatib terutama selalu berpesan bagaimana ketakwaan, keimanan selalu mewarnai detik demi detik yang kita lalui. Dan
apabila kita tidak begitu memperhatikan, maka terasa waktu berlalu begitu cepat. Dan kadangkala berlalu begitu saja. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, sering kita sekali membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia apabila tadi detik-detik, waktu ke waktu tidak dilalui dengan hal-hal yang diridhoi, semula manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali waktu-waktunya diisi dengan iman, dengan takwa, dan dengan mengerjakan amal soleh dan menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Ayat ini sering kita dengar, tapi untuk implementasinya maka kita selalu ingat terus, karena manusia butuh peringatan. Kita ketahui bahwa jelas apabila kita tidak ingin merugi, maka kita harus memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Ayat tersebut mengajarkan kita bagaimana waktu demi waktu diisi dengan iman, diisi dengan amal-amal soleh, diisi dalam ajak kebaikan, saling menasihati, dan dalam kesabaran. Dan tentu saja apabila lembaran hidup kita, detik, waktu, jam, hari, minggu, bulan, dan seterusnya tidak dimanfaatkan, maka kita akan termasuk orang-orang yang gagal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mencapai keuntungan dan selalu digolongkan dalam hamba-hamba Allah yang tidak merugi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu penting sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tadi begitu banyak mengingatkan waktu di dalam Al-Qur'an. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang pentingnya waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering berpesan mengenai waktu ini. Dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, "Iktanim khamsa qabla khamsin, sababa qabla haramik, wasihataka qabla saqaimak, wa ghina qabla faqrik, wa faragha qabla saqlik, wa hayataka qabla al-maut." Ini pun juga sangat terkenal hadisnya. Sering kita dengarkan, yang kurang lebih artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara itu datang. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini mengajarkan kita untuk bagaimana memaksimalkan waktu-waktu kita, masa muda kita, masa sehat kita, masa jika kita diberikan kekayaan, masa luang, dan masa di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidup dengan sebaik-baik. Maka sekali lagi, jika kita tidak menyibukkan dengan hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup kita akan rugi.
Hidup ini hanya satu kali, Bapak-bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup hanya satu kali. Tetapi hidup ini sangat-sangat menentukan, Bapak. Hidup di dunia ini satu kali dan hanya sebentar. Tetapi efeknya adalah lama, abadi-abadi, Bapak. Orang hidup di dunia hanya 60-70 tahun. Semua kita 100 tahun lalu tidak ada di muka bumi ini, tidak ada yang di masjid ini. Bahkan mungkin masjid pun juga tidak ada, UI juga belum ada di Depok. Dan insya Allah 100 tahun kemudian semuanya insya Allah tidak ditiadakan. Begitulah dunia. Allah Subhanahu wa taala kirimkan manusia sejak zaman Nabi Adam. Nanti ribuan manusia, jutaan manusia, miliaran manusia. Apa kalau bahasa ya? Juta, million, tera, pika dan sebagainya, 10 pangkat kalau di dalam komputer. Banyak tak terhitung semua. Tapi nanti semuanya ini akan Allah Subhanahu wa taala lihat hasilnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang dalam kehidupan dunianya ini ada tadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tidak, maka kita akan gagal. Ini kalau topik ini mengenai gagal, kita sering di UI mungkin ujian masuk, sekarang lagi ujian masuk UTBK atau ujian yang lainnya. Jika gagal, ada ujian yang lainnya. Ada berapa tipe ujian di UI? Kalaupun itu pun gagal, masih ada tempat lain. Masih ada kesempatan. Itu pun banyak sekali orang bersedih jika dia gagal. Tapi hari ini, bagaimana kita tidak pernah membayangkan nanti apabila nanti kita gagal. Gagal di kehidupan yang sangat panjang, yang sangat bagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, para rasul mengingatkan bahwa jangan sampai manusia ini yang lewat di kehidupan dunia gagal mengisi waktunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita mau coba bagaimana lebih menghargai waktu ini. Sudah berapa tahun kita hidup di dunia? 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Apa yang akan kita nanti bawa? Bekal apa yang akan kita bawa? Kalau kita mau perjalanan jauh, kalau kita mau ke Jawa Tengah mungkin bekalnya sekian. Lebih jauh lagi Jawa Timur, mungkin 2 kali lipat bekalnya. Menyeberang pulau, maka mungkin bertambah lagi. Menyeberang negara, mungkin bertambah lagi. Menyeberang benua, bertambah lagi. Tapi hari ini manusia begitu lupanya mengenai bekal yang sesungguhnya kehidupan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita setiap hari modal waktu kepada semua manusia di muka bumi ini adalah sama. Setiap orang memiliki 24 jam sehari, 168 jam seminggu, 672 jam sebulan dan seterusnya. Namun hal itu sangat menentukan diisi dengan apa, Bapak. Diisi dengan amal soleh atau diisi lalu seperti biasa saja. Maka kita mencontohkan bagaimana dulu kehidupan
para nabi dan para rasul dan orang-orang soleh. Bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan, bukan saja nanti di akhirat, di dunia saja begitu berpengaruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan mungkin tidak lebih dari 23 tahun, maka tidak ada akan seseorang yang dapat merubah peradaban seperti ini, merubahnya peradaban yang diubah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi budaya, ekonomi, peradaban dan sebagainya. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu memanfaatkan waktu dengan baik. Mungkin kalau Rasulullah terlalu jauh, sahabat, banyak sahabat-sahabat, karena mungkin di dunia pendidikan ya, kita isi waktu kita dengan belajar sungguh-sungguh, dengan mengajar juga dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Bagaimana dulu, Pak? Ada namanya seorang sahabat Sa'id bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau sanggup menguasai bahasa Parsi hanya dalam waktu 2 bulan, dan beliau dipercaya sebagai sekretaris Rasul dan penghimpun ayat Al-Quran. Ini mungkin dilihat dari sisi output, karena kita biasanya dalam universitas lihatnya output. Dan kita juga dengan kita takwa, amal soleh, maka mudah-mudahan tabungan kita di akhirat pun bagus, dan output kita di dunia pun juga membuat makna kehidupan ini. Banyak juga orang-orang soleh. Ibnu Al-Jauzi dikatakan menghasilkan buku lebih dari 1000 atau 2000 buku. Imam Nawawi ya, selama hidupnya memberikan pelajaran pengajaran, lalu memberikan sarah atau komentar orang-orang yang bertanya, kalau email atau apa dijawab dengan detail, pemahamannya luar biasa. Dan juga ada seorang syekh yang selalu membaca, selain beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca 100 sampai 200 halaman setiap harinya. Sehingga kalau dihitung mungkin beliau bisa membaca sekitar 5.000 atau 6.000 halaman dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencontohkan, karena kita mungkin di dunia akademis, begitulah kalau kita penuh dengan ketaatan, penuh dengan niat untuk ibadah, maka mudah-mudahan hidup kita penuh dengan berkah, hidup kita penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada masa sekarang ini, mungkin pandemi mudah-mudahan segera berlalu, ataupun pasca pandemi, ya banyak sekali mungkin tatanan kehidupan kita yang harus kita atur ulang. Maka ini mungkin Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita untuk duduk termenung sebentar, melihat apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sebelumnya. Yang mana jika memang sudah bagus, maka ditingkatkan, diistiqomahkan. Dan jika kurang, maka kita sungguh-sungguh berniat untuk merubahnya. Maka dengan pandemi seperti sekarang ini kita mencoba untuk mengatur ulang. Maka mudah-mudahan di Jumat yang mulia ini kita niatkan, kita atur ulang hidup kita lagi dengan penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kehidupan seperti kehidupannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi waktu-waktu kita dengan waktu-waktu yang penuh tabungan nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada
wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua ini mungkin khotib akan menekankan bagaimana waktu sangatlah berharga sebagai anugerah dari Sang Khalik untuk makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencontoh kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat, kehidupan orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas, apalagi hari Jumat ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan niat kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa, menundukkan kepala kita, membuka hati kita, apalagi di hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma rabbana taqabbal minna salatan wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashiyana wa ta'udana wa tamin taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma afiq lil mu'minin wal muslimin wal muslimin al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma wa li walidayya warhamhuma kama Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum wadhkuruhu